Indonesia juga aktif dalam kerjasama kawasan, termasuk kehadiran Bapak Presiden di KTT APEX 2025 di Korea Selatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan, memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik, terutama dalam penguatan kerjasama ekonomi dan pengembangan teknologi. Selain itu, Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi strategis dengan kunjungan ke berbagai negara antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Turki, Mesir, dan seterusnya, sehingga memperoleh komitmen investasi baru lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kaitannya dengan Uni Eropa yang tercatat sebagai investor terbesar kelima Indonesia, pada tahun 2024 nilai mereka mencapai 30,4 miliar USD. Pada tanggal 22 September ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Eropa yang membuka ruang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa, terutama untuk komoditas sawit dan tekstil. Atas berbagai capaian tersebut, survei Economic Performance World Competitiveness Ranking menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat daya saing global Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 69 negara, serta berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Inggris yang berada di peringkat 32, India di peringkat 27, dan Italia yang berada di peringkat 31. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lowell Institute, pengaruh diplomatik Indonesia menempati peringkat nomor 1 ASEAN dan 5 di dunia, serta negara dengan comprehensive power kedua di ASEAN dan nomor 9 di dunia dari 27 negara yang berpengaruh di Asia dan Pasifik. Tentunya berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Polri yang didukung oleh seluruh komponen bangsa, baik dalam memelihara stabilitas Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren yang positif dan memperoleh pengakuan baik dari lembaga survei internasional maupun nasional. Tentunya capaian ini merupakan hasil kerja keras dan juga dukungan masyarakat, sehingga Polri dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkokoh profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Tingginya kepercayaan Polri ini tentunya menjadi modal yang sangat penting bagi Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kemudian juga ada hasil survei dari The Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe to Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Bahkan dalam kategori lembaga penegak hukum, Polri menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 78,2%. Capaian ini tentunya menjadi dukungan motivasi dan
semangat bagi institusi dan seluruh personel untuk terus bisa bekerja secara lebih profesional dan akuntabel. Tingginya kepercayaan tersebut sejalan dengan kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggal, di mana hasil survei sebanyak 85% responden menyatakan merasa aman, sementara 13,1% merasa cukup aman dan hanya sebagian kecil yang merasa tidak aman. Selain itu 84,1% responden menyatakan percaya bahwa Polri mampu melindungi masyarakat di wilayahnya. Tentunya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat dirasakan membawa dampak positif. Dan ini tentunya tolong menjadi catatan bagi kita untuk terus ditingkatkan, terutama dalam menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, serta menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Mayoritas masyarakat juga tidak merasa takut terhadap kehadiran aparat kepolisian, melainkan merasa lebih terlindungi. Kemudian hasil penilaian dari lembaga survei riset internasional dan survei nasional tersebut tentunya membuat kita untuk terus melakukan perbaikan, berbenah, dan tidak berpuas diri. Namun kita harus terus melakukan perbaikan, harus terus melakukan evaluasi, sehingga kita terus bisa meningkatkan kinerja institusi. Saya tentunya menekankan kepada seluruh personel Polri untuk terus bekerja maksimal, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, meningkatkan kualitas kinerja di bidang tugas sejalan dengan arah transformasi Polri, baik pada bidang operasional, bidang SDM dan pendidikan latihan, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun pengawasan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rilis tahun ini sengaja kami buat sedikit berbeda. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu berturut-turut kami yang melaporkan dan menyampaikan perjalanan Polri selama 1 tahun. Namun kali ini kami melibatkan beberapa pejabat utama yang mewakili rekan-rekan pejabat utama yang lain untuk menjelaskan kegiatan transformasi Polri di bidang operasional, transformasi di bidang SDM dan pendidikan latihan, transformasi di bidang pelayanan publik, transformasi di bidang penegakan hukum, transformasi di bidang pengawasan. Tentunya ini dikandung maksud bahwa kami personel Polri solid, personel Polri kompak dan konsisten untuk terus bersama-sama merapatkan barisan, bersama-sama menjaga langkah kita bersama untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya saya persilahkan Astamaop Kapolri untuk memaparkan capaian pada bidang operasional. Saya persilahkan.